Di air itu sangat penting karena tanpa adanya air reaksi biokimia itu mungkin tidak terjadi. Ya. Contoh mudahnya aja kalau kita makan, kita makan tanpa ada yang mengandung air, kira-kira bisa tertelan enggak? Model kimiawi secara mekanik aja dulu ya. Mekanikal biokimia di dalam mulut kita. Kalau kita makan, air ludahnya nggak ada minuman, yang kita minum, yang kita makan adalah makanan yang kering, kira-kira bisa tercerna nggak? Bisa kita telan nggak? Nggak bisa. Jadi air itu sangat penting sekali sebagai media apapun. Ya, kita kekurangan air cukup berbahaya. Ya, bisa terjadi ketidakseimbangan ya di dalam tubuh kita. Kita tahu bahwa sumber air itu bisa berasal dari air itu sendiri, terus kemudian dari air metabolik. Ya. Jadi sekitar 100 gram karbohidrat itu bisa menghasilkan 41,55 gram air. Ya. Apa sih kepentingan biokimia air itu? Yang pertama untuk menjaga suhu sistem sebagai pelarut senyawa ionik maupun molekul organik dan sebagai reaksi biokimia ya, reaksi biokimia di dalam tubuh kita ya. Jadi ini H2O dengan natrium klorida ya, ini bisa menghasilkan nanti ion natrium ya, klorida itu dengan reaksi dengan air. Nah, dan air itu kita ada ikatan hidrogennya ya, ikatan hidrogen, ada hidrogen aseptor ya, atau hidrogen donor. Jadi ini ikatan hidrogen ya, dan ada ikatan dalam sistem hidup itu seperti ini. Ya. Dan kita tahu ada namanya pH, ya, keasaman daripada air atau disosiasi air. H2O tadi itu kan berasal dari hidrogen dan OH ya. Jadi konstanta ekuivalen daripada air itu bisa kita hitung ya. Jadi pH daripada air kalau perhitungan ini kan ya, ini itu konsentrasi ion hidrogen dengan konsentrasi OH ini dibagi 55 mol ya, hasilnya ini nanti akan secara selanjutnya ya, akar dari ini kan ketemunya minus 14 ya, akar dari 1 di 10 pangkat 15 ya. Jadi ion hidrogen dengan ion hidroksida ini akan menghasilkan 10 pangkat minus 7. Sehingga pH daripada konsentrasi hidrogen itu adalah minus logaritma konsentrasi hidrogen, di mana konsentrasi hidrogen tadi 10 pangkat minus 7 ya. Sehingga dikatakan pH konsentrasinya itu adalah 7 ya. Nah, ini kalau kita hitung pH ya, pH itu dari 0 sampai 14. Ya. Semakin kecil semakin asam. pH netral adalah pH 7. Jadi semakin besar menjadi basah ya. Ini pH daripada ion hidrogen maupun ion hidroksida ya. Nah, yang kenapa? Kenapa? Slide-nya nggak berubah. Aduh. Udah Pak, masih slide 1. Iya. Bentar. Lupa saya caranya, biasanya harus di end dulu baru anu lagi. Ya. Ini. Masih ini ya? Masih ini? Udah slide kedua, Pak. Sudah, Pak. Ya, yang ini ya? Slide 2. Oh, selanjutnya. Ya. Ya, ini kepentingan biokimia air itu untuk menjaga suhu sistem tadi yang sudah saya ini ya. Sebagai pelarut ionik maupun
organik ya, dan sebagai reaksi biokimia. Ini daripada kepentingan daripada biokimia air ya. Misalkan air H2O ini kan, ini bentuk molekulnya seperti ini. Dengan adanya natrium dan klorida, ya nanti air bertemu dengan natrium klorida tadi di sini ya. Ini kan natrium klorida nanti akan menghasilkan air dengan klorida, air dengan natrium. Nah, ya. Ini sebagai reaksi biokimia di dalam. Nah, tadi cerita tentang pH ya, atau keasaman ya, disosiasi air dan pH ya. H2O itu berasal dari ion hidrogen dan ion hidroksida ya. Ini kalau kita mau hitung pH ya, ini sebenarnya ion dari konsentrasi ion hidrogen dikalikan ion OH ya, dibagi konsentrasi H2O ya. Ini nanti rumusnya seperti ini, konsentrasi ion hidrogen dengan ion OH ini tadi dibagi 55 ya, nanti ada ketemu ini ya, ini kan 55 1,8 kali 10 pangkat 16, ketemunya 1 kali 10 pangkat 14, sehingga konsentrasi ion hidrogen adalah akar dari konstanta W ya. Jadi 1 dikalikan 10 pangkat minus 14 itu hasilnya 10 pangkat minus 7 ya. Sehingga kalau kita tentukan pH-nya adalah, rumusnya adalah pH adalah logaritma dari konsentrasi ion hidrogen ya, atau log 1 dibagi konsentrasi ion hidrogen, atau minus logaritma konsentrasi hidrogen ya. Jadi tadi konsentrasi hidrogen 10 pangkat 7 ya, sehingga logaritmanya adalah ini, hasilnya 7 ya. Jadi pH daripada air yang normal, yang netral adalah 7 ya. Ya, pH normal itu 7 ya. 7 ke bawah itu. Halo? Belum. Oh, belum tak tulis ya. Belum tak tulis ya. Ya, yuk. Ya, lanjutkan sebentar. Jadi pH ini ke bawah ini asam, di bawah 7 asam, di atas 7 basah ya. Ini ke bentuk acidity apapun basah ya. Ini contoh pH ya. Jadi yang ini pH 7 itu netral. pH 7 netral itu contohnya saliva kita, ludah kita itu sebenarnya netral. Terus kemudian darah kita harusnya netral, 7 ya. Kemudian air mata kita juga netral. Ya, kemudian putih telur juga netral. Semakin ke atas, ini ada baking soda ya, HCO3. Ini mulai basah ya. Semakin ke sini semakin meningkat basahnya ya. Amonia ini NHO3 semakin basah sekali ya. Kalau yang ke bawah ya, kopi itu mulai asam 5 ya. Kemudian jus tomat, anggur merah, kemudian cola,
vinegar itu apa? Kayak jahe ya, lemon itu semakin basah, dan paling basah adalah HCl, asam klorida. Seperti lambung kita itu asam, ya, ya, asam. Sehingga kalau kita gelegean keluar asam lambung itu rasanya kecut, ya, karena asam sekali. Bahkan itu bisa menyebabkan iritasi di saluran pencernaan kita kalau terlalu asam. Itu yang tentang air, ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan tentang air? Ya, tentang air itu ya. Tadi selanjutnya vitamin dan mineral. Ya, kita tahu bahwa vitamin dan mineral itu sangat penting buat metabolisme juga, ya. Yaitu berfungsi sebagai kofaktor. Ya. Vitamin dan mineral itu fungsinya sebagai kofaktor. Ya, kofaktor itu bisa dari koenzim, bisa dari ion metal atau mineral. Koenzim itu bisa berasal dari vitamin. Ya. Kofaktor adalah substansi non protein, jadi bukan protein yang berperan dalam reaksi enzematis. Ya. Itu kofaktor. Jadi reaksi biokimia dibutuhkan koenzim ya, maupun kofaktor. Dan tubuh kita itu ada namanya molekul organik, mempunyai fungsi yang bervariasi. Fungsi dalam metabolisme paling utama adalah sebagai kofaktor tadi ya. Dan di dalam tubuh kita sebenarnya vitamin maupun mineral itu dibutuhkan dalam jumlah yang kecil. Namakan mikronutrien karena butuhnya sedikit, tidak butuh banyak ya. Dan biasanya itu tidak bisa dibikin oleh tubuh kita atau tidak bisa disintesa di dalam tubuh. Jadi harus diambil dari luar, harus dari makanan atau diet kita. Nah ini kita vitamin itu kan kita bagi, ada pembagiannya ya, yang larut dalam air maupun yang larut tidak larut dalam air atau larut dalam lemak. Jadi yang larut dalam lemak ya, yang larut dalam lemak maupun yang larut dalam air, ini ada fungsi masing-masing di metabolisme ya. Jadi vitamin B ya paling banyak itu vitamin B ya. Vitamin B itu ada B1, B2, B3, B6 ya. Nikotinamik ya, niacin ini kan. Kemudian biotin, asam pantotenat, asam folat itu kan golongan daripada vitamin B ya. Kemudian vitamin C. Nah, masing-masing vitamin ini mempunyai fungsi metabolisme ya. Contohnya B1 untuk metabolisme untuk transfer aldehid ya, atau untuk fermentasi alkohol, dan biasanya masuk di dalam siklus asam sitrat ya, atau siklus Krebs ya. Riboflavin atau B2 ini untuk oksidasi reduksi ya. Siklus asam sitrat juga berperanan di sana. B6 piridoksin ini untuk transaminasi reaksi transaminasi. Niacin untuk oksidasi reduksi ya. Biotin untuk reaksi karboksilasi ya, dan berfungsi dalam metabolisme lipid. Asam pantotenat untuk transfer asil pada proses metabolisme. Asam folat ini untuk untuk transfer dari beberapa karbon ya.
vitamin C atau asam ascorbat ascorbic acid ini untuk hidroksilasi kolagen. Jadi kolagennya itu lebih banyak terbentuk. Makanya banyak orang yang menggunakan vitamin C ya supaya kolagennya bagus ya. Kalau kolagennya bagus itu kan jaringan penunjang ya, jaringan penunjang kolagen di dalam kulit kita menyebabkan kalau kolagennya bagus kulit tidak menyebabkan ini apa namanya berkerut ya, kelihatan lebih muda, sehingga banyak orang-orang yang membutuhkan vitamin C selain dia sebagai antioksidan ya. Asam folat juga sangat dibutuhkan sebenarnya, itu digunakan pada ibu-ibu yang sedang mau mempersiapkan kehamilannya. Dia harus asam folatnya terpenuhi dengan baik ya, karena nanti kalau kekurangan itu waktu pembelahan sel bisa menyebabkan kecacatan lahir ya. Bisa menyebabkan bifida atau apa. Tuh. Kemudian vitamin yang larut dalam lemak ada ADEK. Vitamin A ini untuk proses di mata ya, isomerasi mediated isomerasi pada proses penglihatan ya. Makanya vitamin A itu sangat penting untuk metabolisme di sel-sel mata ya. Kalau kekurangan vitamin A bisa menyebabkan buta senja. Kemudian vitamin D. Ini untuk metabolisme kalsium dan fosfat ya. Nah, ini fungsinya untuk penulangan ya. Sehingga vitamin D sangat penting ya. Pada saat pertumbuhan kekurangan vitamin D bisa menyebabkan tulangnya tidak tumbuh dengan baik ya, berisiko menjadi gampang patah ya, bisa bengkong dan lain-lain. Kemudian vitamin E lebih cenderung sebagai antioksidan. Vitamin K ini untuk supaya tidak mudah darah ya, jadi memperbaiki sel-sel pembekuan darah sehingga tidak mudah terjadi perdarahan. Nah, vitamin ini beberapanya berfungsi langsung sebagai metabolisme penghasil energi. Ya. Nah, jalur yang menghasilkan energi untuk melakukan kerja sel, contohnya glikolisis. Kemarin kita sudah cerita, glikolisis itu adalah proses pemecahan glukosa bila ada oksigen menjadi asam pirufat, kalau tidak ada oksigen menjadi asam laktat. Ya. Kemudian di siklus Krebs, transfer elektron dan beta oksidasi. Tadi udah. Nah, ini yang cukup kita harus hati-hati. Kekurangan besi itu bisa menyebabkan anemia. Ya. Anemia yang terus-terusan ya, yang berjalan kronis ya, bisa menyebabkan orang itu mudah sakit ya, karena daya tahan tubuhnya juga akan terganggu ya, sehingga prestasinya itu orang sudah jadi buruk ya. Jadi bisa menurunkan IQ 7 sampai 10. Jadi kekurangan vitamin kekurangan besi atau Fe ya, itu bisa menyebabkan anak jadi bodoh ya. Makanya kalau punya anak ya umur kurang dari 2 tahun harus dipersiapkan asupan gizinya cukup, proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, lemaknya cukup, vitamin mineralnya cukup, sehingga perkembangan dan pertumbuhannya akan menjadi maksimal. Ya. IQ-nya nggak akan jadi IQ jongkok ya. Jadi IQ 7 sampai 10 poin, kalau turun lumayan. IQ-nya cuma 90, turun 10% jadi 80. Tuh. Dan itu terjadi negara-negara yang masih berkembang ya. Itu pada anak 6 sampai 2 tahun ini sering terjadi anemia ya, 45%. Solusinya ya gampang sebenarnya, ditambahkan zat besi ya. Tapi besi itu namanya besi rasanya nggak enak. Air aja kalau kandungan
kandungan besinya itu tinggi, rasanya nggak enak, bau besi itu ya. Nah, paling gampang ya fortifikasi, jadi digaram, ditambahi besi dan yodium. Terus di makanan ditambahi vitamin atau mineral. Atau makanan-makanan sudah difortifikasi, jadi sudah dimodifikasi. Supaya kebutuhan EV-nya bagus. Nah, kita ke ini, dari penemuan vitamin itu kan awalnya orang Polandia ya. Dia menemukan istilah vitamin, yaitu amin yang vital. Jadi vitamin itu dalam bahasa Latin vital yang artinya hidup ya. Amin yang vital yang saat ini ya. Jadi kalau ada gangguan ya bisa menyebabkan penyakit-penyakit ya. Ya, scurvy pada pelaut, beri-beri pada orang Asia dan miskin. Ini kalau teori ini bisa menyebabkan rickettsia, penyakit pada anak di Eropa. Jadi ini juga tulangnya bengkong, ya. Jadi anaknya lebih pendek ya. Kemudian pelaga, ini kulitnya jadi tebal kayak gini. Kebanyakan makan jagung. Ya. Nah, bagaimana kalau kekurangan vitamin C bisa menyebabkan scurvy ya. Pada orang yang lain, beri-beri ya, itu bisa kekurangan vitamin ya, vitamin B-nya kurang. Kemudian rickettsia, yang kekurangan vitamin D ya. Kemudian pelaga, penyakit pada orang-orang dengan budaya makan jagung, karena jagung bisa menyebabkan kekurangan niacin. Ini tentang teori daripada vitamin ya. Kekurangan vitamin C, kekurangan tiamin, kekurangan vitamin D, kekurangan niacin. Bisa menyebabkan tadi vitamin C, scurvy, vitamin D, beri-beri, vitamin yang lain. Gerak. Nah, ini vitamin definisinya itu komponen organik yang ditemukan pada makanan. Diperlukan dalam jumlah sedikit dan dalam diet, dan vitamin itu mempunyai bukti diperlukan dalam kesehatan, pertumbuhan dan responsivitas, reproduksi ya. Bisa menyebabkan kalau defisiensi, bisa menyebabkan sindrom defisiensi yang terkenal tadi seperti tadi ya. Kemudian vitamin ini vitamin yang larut dalam lemak ini kelebihannya disimpan dan tidak dikeluarkan ya, sehingga vitamin A, vitamin D, vitamin K itu kalau kita makan atau minuman yang mengandung vitamin ini cukup banyak ya, kalau enggak dijaga bisa menyebabkan kelebihan ya, hipervitaminosis ya. Contohnya vitamin A ya, vitamin A itu kalau berlebihan bisa menyebabkan hipervitaminosis. Ya, jadi orangnya itu menjadi kuning banget ya, kalau gitu ke vitamin A. Dan vitamin ADEK ini larutnya dalam lemak dan pelarut yang non
air ya, pengaruh bensin dan sebagainya. Kelebihannya akan disimpan dan tidak dikeluarkan. Nah, kelebihannya akan beracun, ya. Kekurangan bisa menyebabkan kalbu kembangnya lambat. Nah, vitamin yang larut dalam air hanya ada 2, vitamin B dan C. Nah, kalau larut dalam air karena dia mudah larut, ya bisa sampai kemana-mana. Ya, vitamin B dan C larut dalam air. Kelebihannya dibuang melalui urin. Jadi vitamin B dan C itu kalau kita minum berlebihan, tidak apa-apa ya, cuman hati-hati, kandungan vitamin C itu berasal dari makanan-makanan yang asam. Kalau asam bisa menyebabkan gangguan di lambung. Ya. Kita tahu pH lambung tadi kita itu sudah sampai jatuh sampai 0, ditambah yang asam, semakin tambah asam. Itu bisa menyebabkan iritasi dinding lambung. Ya. Menyebabkan orang menjadi gastritis ya. Jadi asam lambungnya semakin meningkat. Nah, vitamin yang larut dalam air ini, kalau kelebihan itu bisa dibuang lewat urin. Ya. Sehingga kalau kelebihan tidak beracun. Nah, defisiensinya itu berkembang sangat cepat. Fungsi secara umum vitamin itu sebagai hormon, ya, cuma hormon vitamin D, kalsium homeostasis, vitamin A untuk pembelahan dan perkembangan sel. Kemudian bagaimana reaksi kemudian fungsi dari yang lain, ya ini fungsi daripada umum, secara umum untuk kalsium homeostasis, vitamin D, vitamin A untuk pembelahan dan perkembangan sel, ya, jadi kekurangan vitamin A bisa menyebabkan penglihatannya terganggu. Kemudian selanjutnya fungsi umum dari vitamin yaitu sebagai enzim atau kofaktor tadi ya, yaitu partikel kimia yang memandu enzim untuk berfungsi sebagai katalisis. Ya. Vitamin B, vitamin A, vitamin C, vitamin K. Ada jenis dan sumbernya. Retinoid, retinoik acid itu bisa ditambahkan pada, jadi bisa ditambahkan pada susu ya, retinoid ya. Ini berhubungan dengan retina nanti ya, dari mata ya, sel-sel mata. Kemudian karotenoid, beta karotin, tumbuhan vitamin A, prekursor. Ini nah, fungsi dari vitamin A adalah sebagai produksi. Kalau kekurangan ini bisa menyebabkan night blindness ya. Jadi kalau malam itu kelihatan lebih buta ya, dibandingkan kalau siang. Nah, fungsi vitamin A mempertahankan sel epitel. Kemudian mempertahankan sel epitel. Ya, mengatur sintesis protein.
keratin, jeraptamia, malabsorpsi usus halus, ini vitamin A. Dan untuk pemantauan dan sistem kekebalan, kekurangan vitamin A bisa menyebabkan defisiensi imun, ya. Sehingga anak mudah sakit, ya. Bisa menyebabkan kebutaan, pertumbuhan yang buruk, dan nafsu makan yang buruk juga vitamin A. Kalau kekurangan, ya, hampir 275 juta anak itu terjadi gangguan. Nah, vitamin A itu bisa menyebabkan toksisitasnya itu 10 kali di angka kecukupan gizi dalam dosis kronis yang terus-terusan, ya. 100 kali angka kecukupan gizi dalam dosis akut. Jadi kalau langsung diberikan dosis yang besar sekaligus, ya 3 kalinya, 100 kalinya dari angka kecukupan. Misalkan kecukupannya cuma 100, ya, kita ngasih 1000. Ya. Bisa menyebabkan rambut rontok, nyeri sendi, cacat lahir. Nah, kalau karena tidak beracun. Kemudian vitamin D. Vitamin D, ya, sumbernya dari makanan, ya, dari susu yang difortifikasi, sintesa vitamin D pada manusia dengan cara sinar ultra, ya, sinar B, ya. Jadi sunshine vitamin, jadi harus berjemur dulu, ya. Ini jadi bisa menghasilkan vitamin D. Nah, ini vitamin D seperti ini, ya. Banyak sinar matahari, ya, kemudian masuk ke lemak, jadi vitamin 25OH, vitamin D, terus ke ginjal. Oke. Nah, sumber vitamin D itu yang paling banyak ternyata ini di halibut itu apa, saya belum nyari, ya. Catfish, ya. Kemudian salmon pink cukup baik. Yang lain-lain ya ada, ya. Sehingga sebenarnya kita itu kalau sudah ada makan daging, makan ikan, makan sayur, itu kebutuhan gizi kita sudah sebenarnya cukup, ya. Dan nggak diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang ekstra. Oke, fungsi vitamin. Kenapa? Hah, kecil. Kok bisa, ya? Oh, iya, 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 analisis, ya. Ini udah besar? Belum. Bentar. Kenapa munculnya gini, ya? Bentar, ya. Ini udah besar?
Udah. Salah mencet tadi tangannya. Ya, ini vitamin D itu dalam tubuh kita berfungsi untuk mengatur kadar kalsium darah. Ya. Ketika kadar kalsium darah kita rendah, vitamin D ini akan bekerja, ya, sehingga akan meningkatkan penyerapan kalsium dari makanan, ya, menurunkan ekspresi kalsium dari urin, meningkatkan mobilisasi kalsium tulang. Jadi mengambil mengambil kalsium dari tulang. Kalau kekurangan vitamin D terus, ya kalsium tulangnya diambil terus, lama-lama menjadi osteoporosis, tulangnya menjadi lebih tipis, sehingga mudah terjadi patah tulang secara patologis ya. Jadi kejeglong sedikit aja udah patah tulangnya. Itu karena biasanya faktor salah satunya kekurangan vitamin D sehingga menyebabkan penulangan yang di tubuh kita akan berkurang. Di samping kekurangan kalsium. Ya, kemudian pada anak-anak rickettsia, ya, kemudian osteomalacia, tulangnya itu mudah bengkok, ya. Jadi ini biasanya karena defisiensi vitamin D, defisiensi kalsium, dan kehamilannya multiple. Dari kehamilan yang berkali-kali itu bisa terjadi risiko osteomalacia. Jadi tulangnya itu mudah rapuh. Ya, kalau rickets itu terlalu. Kalau rickettsia itu dari tulangnya itu mudah kayak gini, ya bengkong, ya, mudah patah pada anak-anak. Nah, vitamin D itu kalau berlebihan juga bisa menyebabkan toksisitas, ya. 5 kali angka kecukupan gizi, ya. Kalau kita makan vitamin D berlebihan, ya bisa menyebabkan toksisitas, ya. Nah, ini kalau vitamin D-nya itu berkurang, bisa terjadi kalsifikasi jaringan lunak. Jadi tulang rawannya bisa menjadi keras. Ya. Kemudian toksisitas karena suplementasi yang berlebihan. Jadi ditambahi suplemen, terus vitamin misalnya. Kemudian vitamin E, ini ada tocopherol. Sumbernya itu banyak pada minyak, ya sayur, ya sebenarnya. Defisiensi itu jarang pada dewasa. Terjadi terutama pada bayi-bayi prematur dengan anemia hemolitik. Ya. Kemudian vitamin B2, ya, B2 ini komponen daripada flavin, ya, riboflavin. Ya, enzim bekerja pada reaksi redoks, ya. Memiliki sumber sentral dalam produksi energi dan ini. Jadi ini merupakan proses kofaktor vitamin ini, ya. Flavin mononukleotida, flavin adeninukleotida. Nah, ini enzim yang merupakan kofaktor tersebut dinamakan flavoprotein. Dari riboflavin ditambah ATP menjadi FMN ditambah ATP menjadi FAD.
Ini rumus kimia daripada riboflavin tadi ya, riboflavin dari flavin, flavin dihidroksidida. Nah, niacin sendiri itu tidak dapat disintesa dari triptofan. Nah, jadi karena apa? Kalau niacin itu tidak bekerja, jadi tidak efisien. Karena membutuhkan 60 mg triptofan itu baru menghasilkan 1 mg triptofan. Dan juga memerlukan vitamin B1, B2, dan B6. Kebutuhan niacin sekitar 6. Defisiensi niacin bisa menyebabkan penyakit pellagra tadi ya. Nah, gejalanya biasanya ada depresi, dermatitis, diare ya. Nah, biasanya dikasihkan nih asam nikotinamid ya. Kemudian kita tes di jaringan lunaknya. Ya. Nah, ini juga scrap kemarin ya. Kemudian asam pantotenat ya, itu berasal dari vitamin asam pantotenat berasal dari beta alanin dan asam pantotenat ya, diperlukan untuk sintesa koenzim. Ini ada komponen hasil karya protein, yaitu pada sintesa asam lemak terjadi sintesa kofaktor enzim fatty dan sintase. Itu fungsi daripada asam pantotenat. Nah, hampir 70% enzim membutuhkan CoA dan derivat ACP untuk melakukan fungsinya. Ya. Nah, sumbernya banyak pada kacang-kacangan, daging, dan biji-bijian. Koefisien A diperlukan pada sitoskrap, sintesis dan oksidasi asam lemak dan metabolisme asam amino atau untuk sintesa kolesterol. Kemudian vitamin B6. Nah, vitamin B6 itu dalam tubuh berupa bentuk aktifnya sebagai PLP, pyridoxal fosfat. Ya. Pyridoksin, pyridoxal. Nah, pengubahan vitamin B6 produksi fosfat membutuhkan berapa ATP ya. Nah, ini gambar dari proses pyridoksin tadi ya, asam amino ya. Kemudian biotin sebagai kofaktor ini yang dibutuhkan dalam reaksi karboksilasi. Contohnya pirufat karboksilase, dia menghasilkan karier karbon monoksida.
ini asetil CoA dengan oksigen menghasilkan dengan karbon dioksida misalkan malonil CoA ya. Malonil CoA menghasilkan fatty acid ya. Ini membentuk atau ada ATP. Nah, ada namanya piruvat karboksilase ya. Ini adalah enzim pada sistem reaksi gluconeogenesis. Jadi piruvat dengan CO3 ATP menjadi oksaloaseton ADP dan PIH+. Enzim yang melakukan pembentukan glucose karboksil pada piruvat menggunakan karbon dioksida menjadi OA. Kemudian kobalamin ya. Ini di sini dikenal vitamin D12 kobalamin ya. Strukturnya terdiri dari cincin tetrapirol membentuk kompleks dan di tengah terdapat kobal. Ya, disintesis secara eksklusif oleh mikroorganisme. Untuk menjadi aktif harus dihidrolisis terlebih dahulu di dalam perut oleh asam lambung atau oleh trypsin sehingga konsumsi daging hewan ya, disinta eksklusif oleh mikroorganisme ditemukan dari hati hewan dalam vitaminnya dan bentuk berikat protein metikobalamin atau 5 deoksi adenosilkom lain. Ya, kemudian untuk menjadi aktif harus dihidrolisis terlebih dahulu dalam perut oleh asam lambung dan oleh trypsin setelah konsumsi daging hewan. Kemudian asam folat ya. Asam folat itu rumus bangunnya seperti ini ya. Jadi merupakan gabungan dari struktur cincin peptidin dihubungkan dengan amino benzoic acid yang akan hasilnya menjadi asam lemak. Asam pantotenat tadi berkonjugasi dengan glutamat menjadi asam folat. Nah, kemudian ya, asam folat itu penting dalam sintesis seri vitamin, gizi dan telur. Ya, ini gambaran dari rumus kimianya ya. Nah, askorbat, asam askorbat atau vitamin C, glukosa di air siklus asam citrat. Nah, kemudian glukosa menghasilkan asam askorbat. Nah, ini akan dikalisis enzim. Ya. Nah, ini selanjutnya ada vitamin C. Ini vitamin C itu kan karena dia larut dalam lemak, dalam air sehingga kencingnya pun bisa mengeluarkan vitamin C. Ya. Kemudian mineral. Ya, mineral itu adalah bahan inorganik yang dibutuhkan dalam proses kehidupan baik dalam bentuk ion maupun elemen bebas.
diproduksi dari makanan ya. Besar jumlah yang dibutuhkan tubuh dibagi menjadi 2 mikroelemen dan makro itu contohnya sodium, potasium, logam. Kalau yang mikro contohnya besi, tembaga, zinc, gallium. Oke, kita lanjutkan. Mineral ya, fungsinya adalah sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh. Untuk transmisinya, untuk pesan pada sel saraf, untuk produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan, untuk pembentukan tulang, darah, gigi ya. Jadi fungsi mineral cukup hebat ya. Nah, mineral juga banyak yang enzim juga banyak yang mengandung mineral ya, contohnya metaloenzim ya, yang tersebut berfungsi mirip dengan koenzim. Fungsi dari metal tersebut dengan enzim sangat bervariasi, bisa sebagai katalis yaitu zinc dan sebagai untuk meningkatkan efisiensi enzim alfa ATP. Kemudian selanjutnya magnesium. Magnesium ini banyak ditemukan di intraseluler ya. Ini berguna dalam DNA dan fosfat. Nah, di intraseluler sering ditemukan berikatan dengan ATP sehingga berperan sebagai faktor. ATP yang berikatan dengan magnesium merupakan substran lebih efektif bagi enzim membutuhkan ATP. Nah, magnesium itu berperan dalam kegiatan tubuh manusia ya, karena berperanan untuk menghasilkan energi. Pompa natrium kalium yang mengatur konsentrasi elektrod dan dalam sel dikontrol oleh AFP. Yang terjadi keseimbangan elektrolit di dalam sel tergantung pada magnesium. Nah, makanan-makanan siap saji yang perlu dikaleng, yang diproses itu bisa menyebabkan kehilangan yaitu kehilangan magnesium dalam makanan. Kalau makanan yang dimasak kita itu berlebihan, zat-zat gizi bisa rusak semua. Kemudian kalsium, nah, Ca ya, ini berfungsi untuk kontraksi otot, untuk secondary messenger, untuk pembentukan tulang dan otot, untuk koagulasi darah, untuk pemecahan glukosa dan aktivator sikoskarps. Ini dari vitamin K. Kemudian potasium, atau kalium. Ya. Merupakan mineral esensial banyak dikenal sebagai elektrolit. Fungsi dari kalium adalah menjaga konsentrasi membran sel dan mengatur enzim. Sekarang besi, ini besi itu penting ya untuk membentuk hemoglobin, untuk transfer oksigen dan untuk transfer oksigen di darah hemoglobin, untuk di tulang dalam bentuk myoglobin ya. Dan keseimbangan antara besi, zinc dan kuprum itu penting mencegah tiroidisme ya.
ini dalam bentuk Fe atau Fe3, kemudian berdisosiasi dengan protein dalam tubuh akan tersimpan dalam jumlah besar zat besi. Dalam bentuk bebas dalam tubuh konsentrasi sangat rendah karena ion feri tidak larut dalam air. Mungkin ion ferrotoksik pada sel sehingga dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida yang berkeluar lebih banyak bisa menyebabkan radikal. Nah, ini besi ya. Kemudian zinc. Ini elemen penting ya, esensial pada makanan tumbuh, hewan, dan manusia. Dibutuhkan untuk membentuk substansi genetik dari sel. Ini diperlukan untuk sintesa dengan RNA. Ini merupakan 200 metaloenzim tadi ya. Kekurangan zinc tidak spesifik karena banyak enzim yang membutuhkan zinc. Nah, ini kekurangan zinc cukup kurang bagus ya. Bisa menyebabkan defisiensi imun ya. Bisa menyebabkan peningkatan infeksi, stunted ya, growth. Jadi kan sekarang lagi digalakkan tentang stunting ya, anak-anak supaya tidak stunting ya. Jadi kebutuhan gizinya harus terpenuhi, vitaminnya terpenuhi, mineralnya terpenuhi ya. Supaya tidak stunting atau cebol ya. Terus bisa menyebabkan zinc ini bisa menyebabkan perkembangan maturitas terganggu. Ya, ini sekilas tentang vitamin dan mineral. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Ini ruangan saya itu sebelahnya lagi diperbaiki, jadi nggak konsentrasi sekali. Lalu ada yang bertanya nggak? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini mahasiswanya berapa nih jumlahnya?